Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarfadiansyah dengan NIM 2319 10 20 10 17 akan menjelaskan tentang review materi dari eh, presentasi Bapak Imawan menjelaskan tentang CMOS atau MOSFET dari N channel dan B channel. Jadi untuk analisis perbandingan antara daya pada channel dan N channel dan B channel bisa dilihat dari pandangan penampang MOSFET daya pada gambar satu ini yang mengilustrasikan perbedaan antara MOSFET daya N-channel dan P-channel. Sementara MOSFET N-channel memerlukan tegangan gerbang sumber positif untuk mengaktifkan, sedangkan MOSFET P-channel memerlukan tegangan gerbang sumber negatif. Perbedaan utama terletak pada profil doping terbalik mereka. Jadi MOSFET P-channel ini mengandalkan lubang atau hole sebagai pembawa muatan mayoritas, sedangkan N-channel ini menggunakan elektron untuk menciptakan arus elektron. Kalau P-channel tadi menggunakan hole untuk menciptakan arus. Karena mobilitas elektron yang unggul yang kira-kira 2 hingga 3 kali dari hole yang digunakan P-channel, maka P-channel ini lebih menantang daripada elektron dari perangkat N-channel. Jadi hal ini menyebabkan resistansi on-state dengan MOSFET N-channel akibatnya mencapai kinerja resistansi on-state yang setara dengan RDS tidak berarti untuk MOSFET P-channel dengan ukuran chip yang sama dengan MOSFET P-channel. Bisa lihat dari gambar ini. Ini N-channel karena menggunakan eh, carry mayoritas sebagai elektron yang untuk menghasilkan arusnya. Sedangkan P-channel menggunakan hole untuk menciptakan arusnya. Bisa dilihat dari gambar ini juga. Nah, dari MOSFET N-channel dan P-channel ini ada dua mode, yaitu pertama enhancement. Jadi mode enhancement ini sebagai MOSFET ini sebagai dalam keadaan mati atau tegangan gate source itu hanya aktif jika melebihi tegangan ambang batas. Tegangan gate source ini misal kita mengukur dari tegangan gate yang relatif dengan source. Sedangkan depletion mode ini adalah MOSFET dalam keadaan menyala saat VGS 0 dan dapat dimatikan dengan memberikan tegangan positif. Bisa dilihat perbedaan ketika ada enhancement sama depletion mode. Jadi eh, MOSFET itu mempunyai 3 gerbang yaitu gate, source, sama drain. Ini ilustrator untuk kita ini mengenal bagaimana sih cara kerja dari eh, gate, source, sama drain. Jadi bisa diilustrasikan source ini sebagai pipanya, terus gate ini sebagai keran, sama drain ini penerima dari arus atau aliran air dari eh, source dan gate. Bisa lihat ini eh, struktur dari dari MOSFET. Jadi sebuah lapisan dibentuk dari dasar silikon dan disebut sebagai substrat. Nah, substrat ini berfungsi sebagai pondasi tempat perangkat akan dibangun. Dalam beberapa kasus, jika substrat terhubung secara internal ke terminal source sumber, terminal source dan drain ini dihubungkan melalui kontak logam ke daerah di doping tipe N. Jadi dan dihubungkan oleh saluran N. Terminal gate gerbang juga terhubung di permukaan kontak logam tetapi tetap terisolasi dengan saluran N. Jadi saluran ini terbuat dari silikon dioksida atau SiO2. Selanjutnya, jadi tidak ada koneksi listrik langsung antara terminal gate dan saluran MOSFET. Lapisan isolasi SiO2 dalam konstruksi MOSFET berkontribusi terhadap impedansi input yang sangat tinggi dan ya dari perangkat ini. Sekarang, jadi eh, alasannya mengapa dibalik penamaan metal oxide semiconductor FET atau MOSFET ini menjadi lebih jelas. Jadi metal ini merujuk pada koneksi logam untuk terminal drain, source, dan gate. Jadi pada pemrograman sesuai, terutama terminal gate dan kendali yang diberikan oleh permukaan kontak. Jadi oxide ini merujuk pada lapisan isolasi silikon dioksida, semiconductor merujuk pada struktur tempat daerah tipe N dan tipe FE. Apa sih itu drain, source, dan gate? Saya lupa menjelaskan, jadi bisa kita lihat dari materi sini.
Nah, gate ini sebagai terminal yang mengontrol aliran arus antara source dan drain. Jadi bisa dilihat dari sini juga perumpamaannya seperti ini. Gate ini untuk jadi mengatur atau terminal yang mengontrol aliran arus antara source ke drain. Jadi source ini terminal tempat elektron atau hole sesuai tipenya nanti maksudnya masuk ke dalam kanal. Sedangkan drain ini tempat elektron atau hole keluar dari kanal. Kita lanjut untuk ini operasi dasar dan karakteristik MOSFET. Jadi operasinya itu potensial positif pada drain menarik elektron bebas dalam saluran N sehingga menghasilkan arus yang serupa dengan terbentuk dalam saluran JFET atau junction field effect transistor. Jadi bisa dijelaskan di sini juga potensial negatif pada gate akan mendorong elektron menuju substrat tipe P karena muatan sejenis ini tolak menolak dan menarik hole dari substrat tipe P karena muatan berlawanan tarik menarik. Besarnya bias negatif yang diberikan oleh tegangan gate source akan menentukan tingkat rekombinasi antara elektron dan hole yang pada akhirnya mengurangi jumlah elektron bebas dalam saluran N yang tersedia untuk konduksi semakin negatif biasnya. Jadi semakin negatif biasnya ini semakin tinggi tingkat rekombinasinya. Arustan juga akan berkurang sering dengan meningkatnya bias negatif pada tenggangan gate source. Jadi sebagaimana pada gambar 5.25 ini untuk VGS sama dengan pin 1 volt, main 2 volt dan seterusnya sehingga mencapai tingkat pinch off pada main 6 volt. Jadi untuk nilai tenggangan gate source positif ini potensial positif pada gate akan menarik lebih banyak elektron atau membawa muatan bebas dari substrat IPP akibat arus bocor terbalik jadi reverse leakage current dan menciptakan dua muatan baru melalui tumbukan antara partikel yang mengalami percepatan. Jadi untuk kita bisa simulasikan menggunakan bukan software sih kayak web kita mengetahui beberapa mode operasi seperti sebagai berikut ya. Ntar saya akan menggunakan. Jadi ini sudah disediakan untuk beberapa mode enhancement, depletion, enhancement PMOS dan sesuai eh, tipenya NMOS atau PMOS. Jadi kita pakai yang NMOS saja terlebih dahulu. Kita geser sampai ke min plus satu. Satu. Nah, untuk parameter W dan L ini biasanya untuk mempengaruhi kalau W ini semakin lebar, W ini nanti arus drainnya ini semakin besar. Nanti kita buktikan kalau L ini panjang dari suatu area dari area dari drain ke source. Jadi semakin panjang nanti resistansinya semakin besar. Dia membuat arus drain itu semakin kecil. Kita pakai yang W-nya itu 8 ininya perbandingannya 4. Jadi untuk mengatur VGS sama VD ini jadi VS-nya ini jangan diubah jadi nol aja. Nah, mengapa pakai plus satu ini? Ini adalah tenggangan ambang. Jadi plus satu ini per satu volt ini tenggangan ambang batasnya. Kalau NMOS depletionnya min 4 ini min 4 volt gitu. Jadi kita menggunakan semisal ininya nol. Nah, VD-nya ini kita 5 aja. Jadi kan kita bisa jelaskan ketika VGS ini 0 volt ketika menggunakan mode enhancement itu kan tidak aktif atau dalam keadaan cut off. Jadi bisa kita jelaskan juga kalau di MOSFET itu beberapa ada tiga mode.
bukan mode sih kayak mode operasinya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu region cut off. Jadi ketika arus drain itu hampir nol atau tidak aktif resistor itu. Kedua, mode region linear. Jadi MOSFET ini bertindak seperti resistor dengan hubungan linear. Jadi arus drain itu sama dengan atau diatur dengan tegangan drain source. Dan ketika arus saturasi itu MOSFET dalam keadaan aktif penuh. Jadi arus drain itu bergantung pada besar kecilnya tegangan gate source. Jadi kita langsung balik ke simulasi. Jadi kita akan mengetahui kalau enhancement itu VG-nya itu naik. Nah, ini dalam keadaan saturasi. Jadi VGS-nya itu mengendalikan arus pada drain source ini. Ketika VGS-nya itu mencapai 6, 6 volt lah. 6 volt ini masih, nah 7 volt. Nah, 7 volt ini akan mengalami mode atau region ini jadi linear. Kita buktikan kan nanti di depresi ini kan kalau arusnya nol itu pasti kanalnya pasti terbentuk kan. Jadi ini pasti tidak akan terjadi atau bukan terjadi sih kayak ketika tegangan VGS itu 0 volt dia akan membentuk kanal jadi aktif. Coba kita kenalkan nol. Kita ubah ke depletion and MOS ininya di min 4. Nah, min 4. Nah, jadi eh, langsung aktif kan. Untuk kita mematikannya itu karena NMOS ini menggunakan eh, elektron untuk carry mayoritas, jadi mematikannya adalah ini tegangannya negatif. Sedangkan pada NMOS, kalau dalam mode depletion itu mematikannya menggunakan tegangan positif atau kan carrier mayoritasnya itu whole. Jadi kita langsung ke depletion PMOS ke plus 4. Ininya itu ke nol terlebih dahulu. Dia akan aktif linear. Kalau matikannya kita keplaskan. Ini udah, nah karena tegangan ambang batasnya kan 4. Kalau plus itu langsung di mode cut off. Jadi perbedaan NMOS sama PMOS ini carry mayoritasnya. Bisa dibuktikan tadi kan kalau enhancement tadi udah plus 1. Nah, dia aktif ketika tegangannya itu tegangan VGS-nya itu plus. Ketika tegangan VGS-nya itu minus, dia akan cut off. Sedangkan pada enhancement PMOS min 1, dia akan tidak aktif ketika tegangan gate-nya itu positif. Tapi kalau tegangan gate-nya itu minus, dia akan aktif atau linear. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.